Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih buat yang udah klik video ini. Dan di video kali ini aku ingin berbagi cerita pengalaman aku gimana sih supaya pada saat kita bersalin SC atau sesar itu ditanggung oleh BPJS. Nah, ini di kelahiran aku yang kedua kemarin, persalinan aku yang kedua kemarin, aku SC atau sesar dengan secara erat, dan ini ditanggung oleh BPJS. Nah, gimana sih caranya supaya operasi sesar ini dengan metode erat dapat ditanggung oleh BPJS? Nah, perasaan kan gimana caranya? Simak terus ya video ini sampai selesai. Nah, jadi sebelum aku mulai ceritanya, aku pengen disclaimer dulu ke teman-teman semua. Ini apa yang aku ceritain itu berdasarkan pengalaman aku, dan setiap rumah sakit di daerah-daerah itu pasti memiliki peraturannya masing-masing ya teman-teman. Jadi langkah pertama buat teman-teman yang ingin melakukan SC atau sesar secara ERAX tapi ingin ditanggung oleh BPJS, yang pertama itu pastikan dulu fasilitas kesehatan yang teman-teman tuju atau rumah sakit yang dituju itu menerima pelayanan SC secara ERAX, karena memang setahu saya belum semua rumah sakit ada pelayanan ERAX-nya, apalagi di daerah-daerah tertentu. Nah, kalau di aku kemarin di SC yang kedua itu aku memang melakukan SC dengan metode ERAK. Nah, teman-teman yang belum tahu apa itu metode ERAK bisa dicari tahu di YouTube atau di Google ya teman-teman. Nah, pada saat aku mau melakukan persalinan secara SC di persalinan kedua itu aku memilih salah satu rumah sakit di daerah tempat aku tinggal. Nah, di sini BPJS aku itu kelas 2 ya teman-teman. BPJS yang dibayar secara pribadi itu aku punya kelas 2. Nah, kenapa BPJS aku bisa waktu itu untuk metode ERA? Karena memang ternyata setelah aku cari tahu bagaimana peraturan di rumah sakit yang aku tuju, ternyata memang sudah memiliki metode ERAK dan bisa ditanggung oleh BPJS dengan BPJS kelas 1. Jadi kalau misalnya aku pengen ERAK pada saat itu, aku harus naik kelas dulu jadi kelas 1. Sementara kan BPJS aku kelas 2. Tetapi karena aku pada saat itu tidak sempat dan tidak mau naik kelas, aku ya sudah gitu. Jadi mau konvensional atau ERAK aku pasrah aja saat itu teman-teman. Jadi aku tidak rubah kelas aku, tapi tetap aku mendapatkan pelayanan sesar secara ERAK. Nah, gimana sih caranya? Jadi pada saat itu sebelum kita akan SC tentu kita ada kontrol ya teman-teman ya. Sebelum kita persalinan tentu kita ada kontrol yang namanya kontrol kehamilan. Nah, jadi selama kontrol kehamilan itu karena memang aku sudah tahu pada saat persalinan nanti aku bakal SC, jadi aku pilih salah satu dokter yang memang punya praktek sendiri dan memang juga berpraktek di rumah sakit yang aku tuju gitu. Jadi pilih dokter yang akan nanti melakukan SC ke kita teman-teman. Jadi pada saat itu aku konsul saat kehamilan di salah satu dokter yang juga berpraktek di rumah sakit yang aku tuju. Nah, setelah berkonsultasi dengan dokter tentang rencana persalinan kita, nanti itu dokter akan berikan surat rujukan. Nah, jadi nanti dokter itu akan memberikan surat rujukan supaya kita masuknya itu tidak dari poli. Ya, jadi kita bisa masuk langsung dari IGD. Ketika kita ngerasa perut nggak enak atau kita sudah menentukan tanggal, kita bisa langsung masuk dari IGD dengan membawa surat rujukan yang diberikan oleh dokter gitu. Jadi sebelum kita SC itu kita udah pada saat kita melakukan kunjungan atau kita saat melakukan pemeriksaan kehamilan, kita bisa pilih dokter yang memang berpraktek di rumah sakit yang akan kita tuju. Jadi di akhir kehamilan sudah mendekati tanggal rencana SC, aku itu sudah memegang surat rujukan yang diberikan oleh dokter tempat biasa aku konsultasi.
Nah, jadi setelah dapat pegang surat rujukan dari dokter, ketika tanggal yang sudah ditetapkan tiba, aku datang ke rumah sakit. Nah, datangnya itu misalnya nih, kita operasinya hari Senin, misalnya kita mau operasi hari Senin. Nah, di minggu malam itu aku udah masuk ke rumah sakit melalui IGD. Jadi setelah masuk dari IGD, ini awalnya aku tidak rencana dengan menggunakan metode ERAK, tapi metode konvensional dengan jaminan bayarannya BPJS kelas 2 pada saat itu. Dan ternyata setelah aku masuk rumah sakit dan setelah tindakan, ternyata di situ aku mendapatkan sesar, operasi sesar dengan metode ERAK. Kenapa bisa? Padahal kan aku tidak minta untuk ERAK. Ternyata pasien sebelum aku itu ada dia yang menggunakan ERAK, pasien VIP dia menggunakan metode ERAK. Jadi ternyata obat bius yang dipakai untuk metode ERAK itu tidak habis untuk satu pasien, jadi bisa untuk digunakan lebih dari satu orang pasien. Nah, setelah pasien VIP ini, setelah pasien pertama masuk, itu giliran aku yang masuk nih teman-teman. Jadi pada saat itu ternyata dokter anestesinya memberikan aku metode atau pelayanan untuk operasi secara sesar dengan metode ERAK. Jadi ternyata ERAK itu kan selain tindakan yang berbeda, biusnya itu juga berbeda teman-teman, obatnya juga berbeda. Nah, jadi obat yang disuntikan ke pasien dengan metode ERAK ini tidak habis untuk sekali pakai. Nah, jadi bisa digunakan untuk pasien yang berikutnya, dan alhamdulillahnya mungkin itu rezeki aku gitu. Jadi karena memang awalnya aku tidak mau ERAK, tapi pengennya konvensional, dan alhamdulillah rupanya sebelum aku itu ada pasien VIP yang menggunakan metode ERAK. Jadi obat yang berlebih ini digunakan ke pasien setelahnya gitu. Jadi kesimpulannya, kalau ingin menggunakan BPJS metode ERAK di rumah sakit yang aku tempati kemarin di dekat wilayah rumah aku, bisa dengan kelas 1 BPJS. Nah, kalau seandainya ternyata BPJS teman-teman itu dari pemerintah, itu kalau dari pemerintah itu kan BPJS-nya itu kelas 3 ya teman-teman, tetap bisa untuk mendapatkan metode ERAK tadi, yaitu dengan cara kita konsultasi lagi ke dokter atau ke puskesmas tempat kita melakukan pelayanan kehamilan. Jadi di saat itu kan di puskesmas kan tetap juga ada dokternya, tetap juga ada bidannya. Jadi kita bisa konsultasi di situ. Kalau memang teman-teman ingin pemeriksaannya di rumah sakit, bisa minta surat rujukan dari puskesmasnya gitu. Tapi ini peraturan berbeda untuk setiap rumah sakit ya teman-teman. Jadi setiap rumah sakit dan di setiap daerah itu peraturannya berbeda-beda. Dan ini murni pengalaman yang aku rasain pada saat ERAK di kehamilan, di persalinan kedua kemarin. Jadi memang aku BPJS K2. Kalau memang aku kemarin niatnya pengen dengan ERAK, aku harus naik kelas 1, tapi aku nggak mau. Jadi aku pasrah dengan metode konvensional aja, karena memang persalinan pertama aku metode konvensional, dan alhamdulillahnya mungkin memang rezekinya aku atau rezekinya anak aku di situ. Jadi kami dapat sesar secara metode ERAK gitu. Nah teman-teman, kalau ada yang pengen ditanyakan seputar BPJS dan ERAK, boleh tulis di kolom komentarnya juga. Dan juga buat teman-teman yang punya pengalaman persalinan dengan ERAK dan menggunakan BPJS, silakan bisa berbagi pengalamannya dengan teman-teman yang lain dengan klik di kolom komentar. Itu aja mungkin video aku kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Terima kasih juga buat yang udah support. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. See you next video.